Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan yang bagian ketiga, yaitu Taqatul Insan. Taqatul Insan bisa diartikan sebagai potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi-potensi itu meliputi: pertama, potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Potensi yang kedua yaitu potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam sekitarnya. Potensi yang ketiga yaitu potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang menguasai semua kegiatan yang berlaku pada ruh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima panca indera manusia untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat pada dirinya. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah At-Tin ayat 4. Sebagai manusia makhluk yang lemah, namun kelemahan tersebut dapat dimuliakan melalui tugas sebagai khalifah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, adamul haqiqatul malkiyah, yaitu manusia bukan pemilik yang hakiki. Dalam arti, pemilik yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tercantum dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 23. Yang kedua yaitu at-tasarrufu hasbu iradatil mukhtalif. Menggunakannya harus sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Quran surah Al-Hajj ayat 41. Yang ketiga yaitu adamu ta'addidul hududi, yaitu tidak menentang peraturan, sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 12. Semua yang telah Allah berikan kepada manusia, baik dari jasad, ruh, tugas, maupun potensi, maka semua itu merupakan al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Maka dari itu, di saat kita memikul al-mas'uliyah atau tanggung jawab, ada dua pilihan yang dihadapkan kepada manusia. Apakah ingin menindaklanjutinya dengan al-amanah, sikap amanah, atau dengan khianah, sifat khianat. Bagi manusia yang menghinakannya, mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakannya mereka itu dengan berbagai perumpamaan, seperti kal an'am, kal kalbi, kal kirdin, kal khoshab, kal khinziz, kal hijarah, kal ankabut, dan kal himar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.